wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu kitab atau kutub yang berisi matan atau ringkasan atau mukhtasar terkait dengan pembahasan fikih, terkait dengan ibadah, yang sengaja diambil dari mazhab Asy-Syafi'iyah, atau mereka yang mengikuti atau mempelajari atau menjadi murid daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dimaklumi kitab-kitab fikih di mazhab Syafi'i itu banyak, bahkan sebahagiannya itu sangat tebal. Termasuk apa yang tulis oleh Imam Syafi'i al-Umm, dan juga yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Syarh Al-Muhazzab, dan seterusnya. Wallahu alam. Dan kita memilih yang ringkas, padat, insyaallah, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai acuan dan referensi terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hanya saja sebelum masuk ke kitab ini, ada mungkin beberapa hal yang saya mau ingatkan. Yang pertama terkait dengan bermazhab. Kita mau pelajari mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Tujuan kita mempelajari fikih ala mazhab Asy-Syafi'i ini untuk tertibul ilmiah, tertibnya dan sistematisnya kerangka ilmiah kita itu, supaya kita punya pokok dan pegangan itu memang sistematis, ya, punya taksil, punya dasar yang kuat, dan seterusnya. Dan bukan dalam rangka fanatisme yang berlebihan, bukan dalam rangka fanatisme yang overdosis sampai kepada tingkatan bahwasanya semua di mazhab ini atau di mazhab yang lainnya itu semuanya benar, yang lain salah. Yang di mazhab Syafi'i, siapa yang membelanya dia kawan saya, yang tidak membelanya dia musuh saya. Bukan itu maksudnya. Dan para imam mazhab sendiri ketika mereka menyebutkan tentang apa yang mereka tulis, mereka sering mengingatkan kepada kepada murid-muridnya untuk tidak ta'assub, tidak berlebihan dalam masalah fanatisme. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa mazhabi." Kalau haditsnya adalah hadits yang sahih, itulah mazhabku. Dan ini diucapkan oleh seluruh a'immah, 4 imam mazhab itu diucapkan itu. Itu mendidik kita, mendidik siapapun yang datang setelah mereka, siapapun yang mempelajari buku-buku mereka, untuk tidak ta'assub, untuk tidak fanatisme yang berlebihan. Tapi kita mempelajari mazhab Syafi'i sekali lagi tertibul ilmiah, kerangka ilmiah. Apa yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kita terima, bukan karena mazhabnya, tapi karena dalil.
Apa yang keliru itu yang kita luruskan. Nah, taib. Matan Abi Syuja' ya, al-musamma al-ghayatut takrib lil Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani. Nah, ini adalah matan dari Abu Syuja' yang juga disebut dengan al-ghayat wat takrib. Nah, penulisnya Al-Qadi, iya, Abu Syuja' disebut dengan Al-Qadi sebab beliau pernah menjadi hakim di negeri beliau. Ya. Itu di depan sekalian tulisannya besar itu ada di situ. Ya, Al-Qadi. Ya, lil Qadi. Nama beliau Ahmad bin Al-Husain. Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Nah, Ahmad bin Husain bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau lahir di kota Basrah di Irak. Hanya para ulama itu berselisih tentang tanggal lahir dan berselisih tentang tahun kelahiran dan tahun meninggalnya beliau. Sebahagian di antara mereka termasuk murid beliau sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Abu Tahir As-Silafi, itu mengatakan bahwa Abu Syuja' itu lahir pada tahun 434 Hijriah dan meninggal pada tahun 500 Hijriah. Sebagian yang lain membantah hal tersebut. Dia mengatakan beliau lahir pada tahun 433 Hijriah dan meninggal pada tahun 593 Hijriah. 433 Hijriah, meninggal pada tahun 593 Hijriah. Berapa tahun itu? 160 tahun. Itu yang lebih insyaallah lebih dekat kepada kebenaran. Memang beliau berusia 160 tahun. Beliau 40 tahun, lihat, 40 tahun khusus belajar mazhab Syafi'i. 40 tahun ya, belajar khusus mazhab Syafi'i. Ini beliau. Nah, beliau sempat menjadi khadim Al-Haramain, maksudnya bukan jadi raja, tapi yang melayani tamu-tamu Allah di Madinah dan di Makkah. Itu antara tahun 500-an Hijriah, 488 sampai 500-an Hijriah. Makanya di tahun itu diperselisihkan, ada yang mengatakan beliau sudah meninggal. Sebagian yang lain mengatakan belum tidak meninggal, tapi beliau ada di Madinah. Nah, jelas beliau seorang faqih, seorang alim, ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud. Itu Abu Syuja', Abu Tayyib. Abu Tayyib Ahmad bin Al-Husain ibn Ahmad Al-Asfahani, rahimahullahu taala. Nah, ini ringkas ya biografi penulisnya. Nah, kita masuk di bagian pertama beliau. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Semuanya lihat ya. Yang paling atas itu, yang lembaran kedua. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini potongan hadis yang mungkin kita sudah hafal. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din. Iya, ini sudah isyarat bahwa yang akan beliau bahas itu fikih. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, yufaqihu, dia akan difaqihkan. Iya. Fikih. Dan fikih itu maknanya ma'rifatul ahkam syar'iyyah bi adillatiha at-tafsiliyah.
Itu fikih, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Itu ringkasnya. Mengenal hukum-hukum Islam, ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, itu fikih. Nah, kemudian beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu dijelaskan tidak? Tidak perlu, sebab sudah sering ya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb seluruh alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiy wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Kebiasaan para ulama, mereka memulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Memohon keberkahan kepada Allah dengan basmalah, dan kemudian memuji Allah pada seluruh keadaan. Nih ya, termasuk perkara yang disyariatkan apa saja, hendaknya selalu menyandarkan nikmat itu hanya milik Allah. Wa sallallahu ala sayyidina, beliau menyebutkan ala sayyidina, ya, ala sayyidina. Kalimat sayyidina, iya, itu boleh saja kita ucapkan. Sayyidina ala Muhammad boleh saja, asal bukan dalam ibadah, ya, bukan di dalam apa, salat, iya. Seperti di tasyahud ya. Allah, apa itu, bagaimana di tasyahudnya itu artinya apa? Salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallait ala Ibrahim, dan seterusnya. Itu jangan dibaca di situ. Sebab kenapa? Nabi tidak contohkan mau tambahkan sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina. Tidak ada di situ. Nabi tidak contohkan itu. Jangan ditambah itu ketika ibadah. Nah, beda kalau bukan ibadah, secara langsung. Seperti misalnya menyampaikan muqaddimah, dia jadi protokol, ya, jadi protokol, dia baca, ya, wa sallallahu atau as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraisy. Nak kasih lengkap. Sisi anunya situ kan sayyidina. Boleh saja. Nah, itu boleh saja, asal jangan dalam ibadah. Nah, baik. Kemudian beliau bersalawat, ya. Di sini bersalawat, yang lebih tepatnya kita mengirimkan salam dan salawat, bukan hanya bersalawat, ya, tapi mengirimkan salam dan salawat. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, salawat, wa sallimu taslima, dan kirimkan salam dan kirimkan salawat kepada salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian Muhammad Nabi wa alihi, iya, wa alihi, keluarga beliau at-tahirin, yang suci, wa sahabati ajma'in. Iya, ini juga disebut dengan boleh saja mengirimkan salawat kepada selain Nabi. Boleh saja mengirimkan salawat kepada selain Nabi kalau diikutkan kepada Nabi. Adapun mengirimkan salawat bersendirian tidak boleh. Itu kaidahnya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di.
ma yajuzu tab'an wa la yajuzu istiqlalan. Apa yang boleh kalau dia diikutkan, tapi tidak boleh kalau dia bersendirian. Salawat boleh kita kirimkan kepada selain Nabi, tapi diikutkan kepada Nabi. Contoh, salam dan salawat kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat-sahabat, dan kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Itu kan termasuk salawat kepada mereka. Boleh demikian. Yang tidak boleh kalau khusus salam dan salawat kepada fulan bin fulan selain Nabi, itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Nah, baik. Qala al-Qadi Abu Syuja', telah berkata Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tadi sudah disebutkan namanya ya. Sa'ali ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala, telah memohon sebahagian kawan-kawanku. Maksudnya ini kawan-kawan sebagian murid-murid beliau. Sebagian murid-murid beliau, teman-teman beliau, semoga Allah menjaga mereka, hafizahumullah ta'ala. Untuk apa? An a'mala mukhtasaran fil fiqhi, untuk membuat mukhtasar, untuk membuat ringkasan, dalam ilmu fikih, ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, menurut atau sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi wa ridwanahu. Ini doa beliau kepada guru beliau, semoga Allah merahmati beliau dan meridai beliau. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqruba 'alal muta'annim. Jadi teman-teman beliau meminta untuk menuliskan atau membuat ringkasan fikih, yang ringkasan tersebut sudah mencakup keseluruhan daripada ilmu fikih, dan itu memudahkan bagi siapapun yang hendak mempelajarinya, dan memudahkan bagi pemula untuk menghafalnya. Nah, wa an aksira fihi min at-taqsimat wa hasr al-khisali fa ajabtuhu. Mereka juga meminta supaya dalam ringkasan fikih tersebut itu banyak dirinci pembagian-pembagian, at-taqsimat. Wa bi hasr al-khisal, dan pembatasan yang perlu dibatasi. Maka fa ajabtuhu, saya pun memenuhi permintaan kawan-kawanku itu. Ila dzalika taliban lis-sawabi ragiban ila Allah taala. Saya memenuhi permintaan mereka dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fit taufiqi lis-sawabi innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadihi latifun khabir. Nah, ini muqaddimah beliau. Baik, kita langsung masuk halaman kedua dari 47 halaman. Lumayan ini. Kalau selesai satu pertemuan 10 halaman, 4 kali pertemuan insyaallah selesai. Subhanallah. Sudah jadi langsung fikih Syafi'i. Naam. Kitabut Thaharah. Kitab itu dia masdar dari fi'il kataba yaktubu kitaban. Artinya tulisan. Dinamakan tulisan kitab sebab dia mengumpulkan huruf, kata dan kalimat, makanya disebut dengan kitab. Itu bahasa. Adapun maknanya di sini adalah dia kumpulan penjelasan hukum-hukum. Kumpulan penjelasan hukum-hukum. Tergantung
Kitab apa ini maksud? Kalau kitab tauhid, ya kumpulan penjelasan hukum tentang tauhid. Kalau kitabun nikah, maka itu kitab yang membahas tentang masalah menikah, apakah baru mau menikah atau mau menikah lagi dan seterusnya. Nah, kitabut taharah. At-taharah secara bahasa an-nadzafatu wan-nazahah. Taharah itu secara bahasa kebersihan dan kesucian. Nih ya. Jadi ini kitab kumpulan penjelasan hukum terkait dengan kebersihan dan kesucian. Kemudian taharah dari sisi istilah. At-taharah dari sisi istilah adalah raf'ul hadas wa idzalatun najasah bil ma'i aw ma yaqumu ala maqamihi ta'abbudan lillah. Mengangkat hadas. Iya, itu taharah secara bahasa, secara istilah. Mengangkat hadas, menghilangkan najis dengan mengangkat hadas, menghilangkan najis dengan air bil ma aw ma yaqumu ala maqamihi, atau apa yang memiliki hukum sama dengan air, atau apa yang memiliki hukum sama dengan air. Sebab untuk bertaharah itu nanti bukan cuma air yang bisa dipakai, bisa yang lain-lain, seperti debu, apalagi batu, apalagi yang yaqumu ala maqamihi, yang memiliki hukum sama dengan itu, dan itu dibenarkan oleh syariat. Nah, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini penting, sebab ada orang menghilangkan kotoran pada dirinya sekedar untuk bersih-bersih saja, bukan dalam rangka ibadah. Bukan dalam rangka ibadah. Contoh mandi saja. Iya, ada orang janabah ini. Nah, dia mandi dengan sebersih-bersihnya, tapi dia tidak niat janabah. Maka itu belum bisa membuat dia sholat. Nah, itu dibedakan itu. Makanya mesti ada ta'abbudan lillah. Dia mengangkat hadas, menghilangkan najis, tujuannya apa? Ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah, bukan kebiasaan, bukan tradisi. Sebab ada orang yang melakukan itu kebiasaan. Setiap kena kotoran, kebiasaannya apa? Bersihkan. Setiap kencing, kebiasaannya apa? Cebok. Iya. Setiap buat BAB, kebiasaannya apa? Cebok. Itu kan kebiasaan saja. Iya. Makanya mesti diikutkan niatnya ta'abbudan lillah. Iya. Sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini muncul pertanyaan. Kenapa para ulama fikih selalu memulai dengan kitabut taharah? Kenapa tidak langsung misalnya kitabun nikah? Iya toh? Kenapa bukan kitabut taharah? Iya. Kenapa bukan kitabun nikah? Iya. Langsung kitabut taharah semua. Iya, Pak ulama fikih dari berbagai mazhab. Tinggal susunannya itu beda-beda. Kalau di sini urutannya kan air. Kalau di mazhab lain beda lagi. Tapi semuanya kitabut taharah di awal. Tidak ada itu di awal kitabun nikah, tidak ada. Nah, kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebab at-taharah ini merupakan sesuatu yang paling mutlak. Iya. Sebelum melakukan ibadah, untuk masuk kepada seluruh ibadah, terlebih ibadah salat, maka yang paling pokok dan paling pertama dari seluruh syarat tersebut adalah at-taharah, bersih. Makanya itu yang paling tekankan terlebih dahulu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu
wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalian hendak salat, berwudu terlebih dahulu. Itu isyarat bahwa itu sangat penting, sangat tekankan. Dan dalam hadis Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah satu dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Ini menunjukkan sangat pentingnya taharah itu. Nah, baik. Kemudian secara umum bersuci atau membersihkan diri, bertaharah disebutkan secara umum dalam Al-Qur'an seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Itu semua dalil yang menunjukkan urgensi, pentingnya dan wajibnya kita bersuci. Baik, selesai. Pembagian taharah. Taharah itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan taharah hissiyah, taharah hissiyah atau zahiriyah. Ada yang disebut dengan taharah ma'nawiyah atau batiniyah. Dua pembagiannya. Hissiyah yang pertama tadi itu membersihkan atau taharah terhadap anggota tubuh dan pakaian yang kita pakai dan juga tempat yang akan kita gunakan untuk ibadah. Itu hissiyah itu. Iya. Kebersihan diri kita, kebersihan pakaian yang kita mau pakai, dan kebersihan tempat yang akan digunakan. Nah, tidak bisa dipisahkan itu satu dengan yang lain. Nah, tidak bisa dipisahkan. Orangnya tidak bersih, mungkin orangnya bersih, tapi pakainya tidak bersih, ada najisnya. Iya. Nah, dan dia tahu itu, maka sholatnya dia mesti apa? Iya. Nah, taib. Kemudian taharatul ma'nawiyah. At-taharah ma'nawiyah, ini membersihkan hati, membersihkan hati dari segala penyakit hati, segala penyakit yang menodai hati. Itu disebut dengan ma'nawiyah. Dan yang paling pokok dari seluruh penyakit hati syirik, namimah, ghibah, apa semua, seluruh penyakit hati. Nah, ini kalau pembagian at-taharah. Nah, para ulama fuqaha, para ulama fikih ketika membahas tentang taharah, tentunya maknanya adalah taharah hissiyah, ya. Adapun taharah ma'nawiyah itu ketika membahas tentang masalah akidah dan tauhid. Nah, baik. Kemudian kita masuk kepada matan beliau. Beliau mengatakan al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru. Ya, al-miyah. Miyah jamak dari kata ma. Kalau ma apa artinya? Air. Jadi di sini air allati yajuzu, yang boleh dipakai, yang boleh biha dengannya, at-tathhir dengannya bersuci, itu sab'u miyahin, 7 jenis air. Pertama apa? Ma'us sama,
Iya, air langit, air hujan. Maksudnya air yang turun dari langit. Naam. Wa ma'ul bahr, air laut. Wa ma'un nahar, air sungai. Wa ma'ul bi'r, air sumur. Tidak terlalu cepat juga. Oh, Masya Allah. Antum tidak bilang dari tadi masalahnya. Antum diam-diam saja. Nah, Masya Allah. Tayyib, saya ulangi ya. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir, air-air yang boleh digunakan dengannya bersuci. Sab'u miyah, 7. Ya, tulis saya 1 sampai 7 ke bawah. Tinggal diisi toh. Nah, ma'us sama, air hujan. Ma'ul bahr, air laut. Wa ma'un nahar, air sungai. Wa ma'ul bi'r, air sumur. Wa ma'ul ain, mata air. Ya, mata air. Nah, wa ma'us salj, air salju. Wa ma'ul barat, air embun. Sudah 7 Mika? 7 Mi? Mana caranya? Tujuh Mi tahu? Ada yang melewat itu. Dari bawah, dari belakang, air embun, air salju, mata air, air sungai, sumur, air sungai, laut, hujan. 7. Nah, tolong dipahami ya. Ini kan mukhtasar. Mukhtasar itu maksudnya tidak ada dalil beliau sebutkan. Ya, tidak ada dalil beliau sebutkan. Tapi kewajiban orang yang mensyarah menjelaskan ini, wajib dia menjelaskan dalilnya. Akan keliru kalau cuma sekedar ngikut, 7. Pasti ini 7, tidak boleh yang lain. Iya. Dalilnya apa? Begitu memang disebut Syafi'i. Salah itu. Iya. 7. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. 6. Nah, kita akan sebutkan dalil yang sempat saya ingat. Ya. 6. Sebab ya. 6. Kita mesti mensyarah ya, mesti disebutkan dalilnya. Ini apa yang beliau sebutkan di sini sebenarnya masuk dalam kategori air mutlak, yaitu air yang berada pada asal penciptaannya, baik yang jatuh dari langit maupun yang keluar dari bumi, tanah. Nah, secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-11, wa yunazzilu 'alaikum ma'an liyutahhirakum bih, atau kama qala Allah jalla wa ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian air, ma'an liyutahhirakum bih, yang dengannya kalian pakai bersuci. Nah, dalam surah Al-Furqan ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Telah kami turunkan pada kalian ma'an, air dari langit, tahura, yang air tersebut suci. Nah, kemudian terkait dengan air laut. Air laut ini disebutkan oleh 5 imam hadis dalam haditsnya. Kalau di dalam Bulughul Maram disebut dengan rawaul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Abu Daud, kemudian Imam An-Nasa'i, siapa lagi? Yang jelas kalau disebut imam 5 itu selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Ketika Nabi ditanya tentang air laut, maka Nabi mengatakan at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Air laut itu suci dan bangkainya halal. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa air laut bisa digunakan untuk bersuci. Nah, baik bersuci hadat kecil ataupun hadat yang besar, termasuk juga bersuci dari an-najasat. Nah, adapun maksud ucapan Nabi wa hillu maitatuhu, bangkai laut itu halal, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan bangkai laut yang halal adalah semua binatang yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Kapan dia mati di laut, itu halal bangkainya. Beda dengan binatang yang bukan binatang laut lalu dibuang ke laut. Bukan itu maksudnya. Iya kan, bangkai laut juga. Kenapa dikatakan bangkai laut? Ditemukan di laut. Pas ada kapal karam tenggelam, itu juga kan bangkai laut. Nah, itu tidak halal itu. Bahkan kapalnya juga disebut bangkai laut. Itu kapal tidak halal untuk makan. Nah, yang halal itu dimakan semua hewan yang memang hanya bisa hidup di laut lalu dia mati di laut. Ini menengahi perselisihan para ulama terkait dengan siapa-siapa yang disebut dengan bangkai laut. Nah, kalau saya mau sebut semua itu, bingung kita. Nah, saya sebutkan yang kesimpulannya saja demikian. Taib. Kemudian tentang ma'un nahar. Ini maklum, air sungai sepanjang dia tetap dalam penciptaannya. Nah, kemudian ma'ul bi'ar. Ini Nabi SAW ditanya tentang ma'ul bi'ar, tentang air sumur yang di sumur tersebut kadang dibuang kotoran. Kadang dibuang kotoran di sumur tersebut. Nah, tapi apa kata Nabi SAW? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Nah, itu menunjukkan air sumur itu suci. Nah, nanti akan masuk bagaimana air itu dikatakan tidak suci lagi. Sabar ya. Nah, adapun ma'us salj, air salju dan air embun, ini ada dalam doa iftitah kita. Ada yang hafal itu doa iftitahnya? Wasilni ya Allahumma ba'id baini min khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqis thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma' dulu air, wassalj dengan salju, wal barat dengan embun. Itu doa iftitah. Kalau ada yang belum hafal semua supaya bervariasi juga bacaannya toh. Nah, bagus itu kalau bervariasi, banyak dihafal, bisa dibaca kapan-kapan. Jangan cuma dari SD itu terus, tidak ada peningkatan. Nah, banyak itu iftitah itu berapa? Ada yang paling pendek sampai yang paling panjang. Ada juga iftitahnya Nabi ketika sholat malam. Ada. Bagus dihafal. Mungkin sulit dihafal, tapi kalau 2-3 kali dibaca, langsung diperhatikan dalam sholat, 5 sholat 5 waktu langsung dibaca, itu hafal itu. Besok hafal lagi yang lain, begitu. Nah, itu termasuk bagian dari sunnah. Membuat bacaan-bacaan sholat itu tidak monoton, tidak itu saja. Makanya Nabi mengajarkan banyak. Tapi Nabi tidak mengajarkan itu dikumpul. Seperti doa dalam sujud. Subhana rabbil a'la. Masih lama. Subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali. Belum juga bangun, tambah lagi
Subun kudus rabbul malaikat, belum juga bangun imamnya, tambahi lagi. Iya, Allahumma ighfir li dzambi kulli dikkah wa jilla awwal wa akhirah. Tambahi lagi. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Bukan satu doa itu mesti dibaca ya pada satu momen, tidak. Tapi sujud ini lain, sujud berikutnya lain lagi, bisa begitu. Sama ini. Tadi salat duhur iftitahnya Allahumma ba'id baini. Sebentar asalnya subhanakallah bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Sebentar kalau salat lain lagi Allahumma rabbi jibril dan seterusnya. Itu kan bagus. Ya. Baik. Nah, insyaallah. Nah. Jadi 7 jenis air ini insyaallah tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, kemudian wah, sudah hampir 1:30 ini. Antum sudah mulai lapar? Saya insyaallah masih bisa bertahan. Ya. Nah, tapi kalau ada yang tidak bisa tahan, cepat angkat tangan. Saya tidak mau dituntut nanti di hadapan keluarga antum, ya. Saya penyebabnya antum jadi mah dan seterusnya. Nah, angkat tangan saja. Nah, taib. Summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 menurut mazhab Syafi'i. Pertama, tahirun wa mutahhirun ghairu makruh. Menurut mazhab Syafi'i, air itu ada suci, mensucikan plus tidak makruh. Iya. Suci, mensucikan plus tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq. Iya. Itulah air yang disebut air mutlak. Nah, inilah 7 air yang disebutkan di awal tadi. Itu hukumnya dia apa? Suci, mensucikan dan tidak makruh dipakai. Nah, kemudian wa tahirun wa mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Jenis yang kedua kata beliau rahimahullah, suci, mensucikan tapi makruh, tidak disukai atau ya, tidak direkomendasikan untuk digunakan. Dia suci, mensucikan tapi makruh. Nah, baik. Apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas, air yang musyammas. Syammas dari kata syamsun, maksudnya air yang dipanasi oleh matahari. Ini biasa dengar sebelumnya kan? Enggak je. Ini fikih Syafi'i ini, yang biasa fikih Hambali mungkin tak pernah dengar yang kayak gini-gini. Nah, ya, enggak apa-apa. Nah, ma'ul musyammas. Yang berikutnya, tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kalau tadi yang kedua suci, mensucikan tapi makruh. Kalau ini yang ketiga kata beliau, tahirun, suci, ghairu mutahhir, dia tidak mensucikan. Zatnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa huwa, apa itu? Al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyaru bima yukhalatahu minat tahirat. Nah, yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci adalah air musta'mal. Air musta'mal. Air musta'mal, air yang habis dipakai atau bekas dipakai, sisa dari yang dipakai berwudu. Contoh. Ini belum masuk ke hukum-hukumnya ya, kita cuma kasih contoh saja. Apa itu namanya? Timbah. Ya. Timbah. Kita mau berwudu. Nih, timbahnya diambil air, kita berwudu. Enggak disiram, tapi
langsung mencelup ke timba itu. Gitu. Bukan dituang, bukan. Nah, ini kalau masih ada sisanya itu dibilang mustakmal. Air habis pakai. Begitu. Mandi janabah. Ya. Kebetulan ingin bervariasi mandinya. Ya. Mandi janabahnya yang bervariasi. Bukan cuma sekedar mandi janabah yang bervariasi, ingin juga teknis yang lain. Maka bak mandi. Tapi dia tidak mau sendirian. Panggil istrinya, "Ayo kita mandi janabah sama-sama." Kebetulan tadi malam sama-sama, kita sekalian mandi sama-sama. Kan gitu. Nah, mandilah mereka sama-sama. Judulnya nih mandi janabah, judulnya, tema pokoknya itu. Iya, mandi janabah sama-sama. Setelah mandi janabah sama-sama, selesai. Nah, air yang dipakai tadi mandi itu, yang masih di bak, itu namanya mustakmal. Jadi pahami? Iya. Hukumnya nanti Bi. Kita sebutkan dulu. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Wal mutaghayyir, al-mustakmal itu dan berubah, bima khalatahu minat tahirat. Iya. Dan juga apa yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Iya. Semua itu masuk kategori tahir ghairu mutahhir, yaitu semua yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh, air 1 gelas air panas, tercampur dengan kopi. Iya. Itu kopi suci apa tidak suci? Suci. Makanya disebut bima yukhalatahu minat tahirat, tercampur dengan sesuatu yang suci. Ini air kopi suci, kopinya suci, airnya suci. Suci dan suci. Tapi apakah boleh dipakai untuk bertohalah? Di sini tidak. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ya. Iya, nanti dijelaskan rinciannya nanti. Ini garis besarnya dulu. Termasuk susu, air susu, ya. Sirup. Terus air kelapa. Bagaimana air kelapa? Di sini banyak air kelapa ini. Siapa tahu sebentar ada hidangan air kelapa juga. Itu bukan permintaan ya. Siapa tahu memberatkan. Hanya sekedar nyebut. Nah, baik. Bagaimana hukumnya air kelapa? Bisa tidak dipakai bersuci? Kenapa? Karena berasal dari kelapa. Itu masuk dalam kategori sesuatu yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Dia sudah keluar dari makna asal penciptaannya. Bukan lagi disebut air, tapi sudah disebut air kelapa. Toh? Tadi kan air, tapi dicampur dengan susu. Apakah masih disebut air? Minum airmu. Pasti minum susumu. Kan begitu, ya kan? Nah, air dingin, kasih sirup sedikit. Kenapa nalopet ini? Air dingin dikasih sirup. Apakah masih disebut air? Sirup. Ya, ini semua kita sebut sesuatu yang menyegarkan ya. Memang suasana siang begini butuh yang seperti itu. Minimal menghayalkannya pun tidak ada masalah. Iya. Nah, sirup dan seterusnya. Apalagi air tambah buah tambah es. Itu tidak bisa disebut air lagi, tapi disebut es buah. Sesuci-sucinya itu tidak bisa digunakan bersuci. Nah, kemudian wa ma'un najasun, dan air yang najis.
Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini, yaitu yang hallat fihi najasatun, terjatuh ke dalam air tersebut najis. Iya, tolong perhatikan mazhab Syafi'i ini, kapan ada air jatuh ke dalamnya najis, ya, itu disebut najis. Wa huwa dunal qullataini, dan air tersebut ukurannya tidak cukup 2 kullah. Tidak cukup 2 kullah, bukan 2 kubik, bukan 2 kullah. Iya. Nah, ini mazhab Syafi'i ya. Tidak cukup 2 kullah. Au kana kullataini fataghayyara wa kullatani 500 lital. Nah, atau cukup 2 kullah, tapi ternyata najis tersebut mampu merubah, iya, mampu merubah air tersebut. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian beliau jelaskan, wal kullatani, yang dimaksud dengan kullah itu adalah 2 kullah, 500 lital Baghdadi takriban fil asahhah. Yang dimaksud dengan 2 kullah itu 500 nritel, bukan liter. Nritel, ro ta lam. Saya tidak tahu konversinya bagaimana nanti ini. Yang penting saya sebutkan dulu toh, supaya dia tahu, oh begini kalau kita ketemu dengan orang NU pasti begini disebut. Ini begini memang. Nah, pasti 2 kullah itu semua. Nah, Baghdad, ritelnya itu ritel Baghdad. Bayangkan, ini Nabi di Madinah pakai Baghdad. Nah, takriban fil asah, kurang lebih seperti itu menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan Syafi'iyah. Nah, baik. Jadi ini 4 pembagian air menurut mazhab Syafi'i: mutlak, tahir wa mutahhir, tahir wa ghair mutahhir, kemudian ma'un najas. Ini memang diperselisihkan oleh para ulama ya. Kalau di mazhab yang lain itu membaginya tidak terlalu banyak seperti ini. Mereka bagi air yang suci dan mensucikan, kemudian suci dan tidak mensucikan, plus najis, itu aja. Atau 2, ada yang cuma bagi 2, air yang suci dan air yang najis. Nih ya, begitu memang di para ulama mazhab. Itu sesuai dengan mazhabnya mereka. Nah, adapun di mazhab Syafi'i, demikianlah yang kita dapatkan. Baik. Ini syarahnya mau sekarang. Sudah 1:30. Gimana? Istirahat dulu baru lanjut. Wah, susah itu lanjut kalau sudah istirahat. Nah, baik, kita istirahat saya dulu ya. Ya, bagaimana Pak? Yang kita tanya orang tua kita. Oh, istirahat dulu kasihan. Nah, betul. Baik. Cukup. Insyaallah ini penjelasan tentang pembagian air ini. Iya, kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.